memilih pemborong seperti itu. Yang pertama adalah mispersepsi bahwa dinding itu sebagai perkuatan, bahwa itu sebenarnya salah. Kalau desain itu sesuai dengan value atau keinginan dari penghuni rumahnya. Furniture yang bisa multifungsi. Oh, biar bisa tetap bisa terlihat sebagai pajangan, tapi sebenarnya itu juga sebagai penyimpanan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Jadi sesuai janji saya, hari ini kita akan podcast mini membahas seputar rumah, renovasi rumah, memanfaatkan lahan yang ada, rumah ideal itu seperti apa, dan tips dan trik supaya tidak dibohongi oleh pemborong. Kali ini saya mengundang konsultan terpercaya yang sudah memiliki pengalaman yang mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman. Selamat mengikuti. terima kasih Pak Adi atas waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Riza. Saya owner dari Rainier Studio yang bergerak di bidang jasa desain rumah, bangunan, dan kami juga bisa untuk hitung struktur seperti itu. Nah, di sini kita ingin membahas atau sharing bersama lah. Jadi terkait cara mendesain rumah seperti apa. Nah, sebelumnya lebih kenal. Jadi kami adalah saya infokan dulu ya. Saya share screen Eh, dulu, izin share izin screen. Pak, untuk share Hmm. screen mungkin nanti aja Pak. Kita pakai Oh gitu. oral dulu aja, Lisa dulu aja Pak. Nanti di akhir sesi saya lampirkan untuk attachmentnya ya atau lampiran. Silakan Pak, Pak Riza. Oh, Hmm. siap. Iya. Kami sudah bergerak di bidang jasa ini kurang lebih dari tahun 2020. Jadi berawal dari yang namanya freelance, kami malah bukan di arsiteknya dulu, malah lebih terjun di bidang struktur. Jadi ketika orang mau membangun rumah atau ketika orang mau merenovasi, yang terjadi adanya kendala bahwa bingung untuk hitung strukturnya atau struktur yang cocok, yang sesuai, yang tidak boros dan strukturnya itu bisa kuat tapi tidak boros, tapi tetap bisa masuk ke perizinan. Nah, itu kami biasanya di hal tersebut konsumen-konsumen kami berawal dari hitung struktur dulu kurang lebih 1 tahun. Habis itu kami meng-hire teman-teman tim arsitek dan tim sipil yang lain buat mengembangkan usaha kami seperti itu. Berawal dari freelance, akhirnya bisa membentuk studio, membentuk tim. Nah, untuk sekarang itu rata-rata orang mau membangun ingin terlihat lapang atau tidak terlalu banyak sekat atau open space seperti itu. Akhirnya rata-rata akhirnya membutuhkan hitung struktur. Kenapa membutuhkan hitung struktur? Eh, Ketika open space seperti itu, maka kolom di tengah akan ditiadakan atau dihilangkan sebisa mungkin. Akhirnya harus ada perhitungan struktur mengkombinasi sehingga strukturnya bisa kuat seperti apa. Nah, itu kami bisa mendesain strukturnya sesuai dengan kebutuhan klien. Kalau dipaksakan seperti itu, maka kolom yang ada di pinggir akan muncul atau secara estetik akan tidak bagus kalau kolomnya tidak rata dinding. Nah, itu yang menjadi awal kami dalam membesarkan studi kami. Akhirnya ada klien-klien kami yang baru, terutama orang-orang yang ingin mendesain rumah seperti itu. Case-nya mereka punya ide, tapi idenya tidak bisa divisualisasikan seperti keinginan mereka. Nah, kami akhirnya memfasilitasi kepada mereka untuk Zoom meeting seperti itu, biar apa yang jadi keinginan mereka langsung bisa kami eksekusi. Jadi ketika sudah terjadi kesepakatan, terus kami ajukan
pekerjaan kami, terus dengan Zoom meeting seperti itu, mereka akhirnya bisa terbantu. Jadi karena kami 90% klien kami adalah full online, ada yang offline itu ketika daerah yang letaknya dekat di daerah Kediri Jawa Timur, biasanya daerah Surabaya, daerah Mojokerto, terus daerah Madura. Yang terakhir kemarin itu kami sudah ke Semarang. Karena emang ditanggung oleh owner ya, kami bantu untuk eh, ke sana seperti itu untuk jasa arsiteknya. Tenang, tapi untuk jasa strukturnya kami juga ada yang namanya hammer test, terus cover meter itu juga bisa kami bantu ketika emang diperlukan ke lokasi seperti di daerah Jakarta Utara. Kemarin kami juga melakukan survei dan uji struktur seperti itu. Karena dia rumah 2 lantai mau dijadikan kos-kosan 3 lantai. Karena dia tidak mau merubah layout rumahnya, akhirnya harus ada uji struktur. Mana kolom yang dipertahankan, mana bal yang dipertahankan, dan butuh rekomendasi kira-kira suntikannya ada di mana. Kalau seperti itu diperlukan ketika owner ingin menghemat budget. Tapi kalau nggak ingin menghemat budget dan tidak mau ruwet dan sebagainya, ya 2 lantai diambrukkan terus bangun yang baru. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, baik Pak Riza. Mungkin pengalamannya Oke. udah lumayan cukup banyak ya. Eh, Sebenarnya gini Pak, untuk merenovasi rumah itu kalau teman-teman nih banyak Iya. yang belum tahu nih Pak, kolom itu apa. Jadi kolom itu kayak mulai dari eh, setelah cakar ayam atau pondasi, nah itu kolom teman-teman ya. Nanti jadi Pak Riza ini menceritakan bahwasanya untuk membuat sebuah rumah ada perhitungan-perhitungan strukturnya, pondasinya, kolom-kolom, balok dan sebagainya. Mungkin gitu ya Pak Riza ya, apa yang bisa Ya, saya simpulkan benar-benar. ya. Ya, selain estetika, benar-benar. Oke, sama estetika nanti di arsitekturnya. Nanti kita akan masuk ke sana, Pak. Cuma yang menjadi pertanyaan saya menarik nih yang disampaikan Pak Riza tadi. Eh, ini idealnya, Pak. Kalau misalnya rumah di Jakarta atau rumah di sekitar Jakarta yang lahannya terbatas, misalnya hanya 60, 72, 120, 150, itu paling besar lah. Nah itu secara pengalaman Bapak untuk membangun sebuah rumah, mulai dari pondasinya dulu deh, itu idealnya itu luasan berapa, itu dikasih cakar ayam berapa, itu bagaimana perhitungannya Pak? Ini yang secara kasarnya aja Pak, menurut pengalaman Pak Riza. Mungkin begitu Pak. Mulai dari situ Yang Pak. siap. Ya, untuk yang menjadi kendala emang rumah-rumah di daerah ibu kota itu emang lahan terbatas seperti itu. Nah, gimana cara menyiasatinya? Ya, yang pertama emang kita ingin tahu dulu penghuninya ada siapa saja dan ada berapa penghuninya. Kalau memang tidak mampu untuk 1 lantai, ya emang harus dibuat 2 lantai atau dibuat mezanin. Nah, kalau dipaksakan 1 lantai tidak nyaman, itu akan mengurangi secara fungsional dan kenyamanan. Karena ibarat kata kita membangun itu untuk eh, 1 kali untuk selamanya. Kalau dibuat main-main tidak ada perhitungan seperti itu, nanti akan menyesal di kemudian hari. Bisa Jadi ambruk ya. ada 2 itu. Ya, Ya, oke, silakan Pak. untuk terkait dari segi struktur seperti itu, saran kami untuk sekat antar ruangan itu antara 3 meter sampai 4 meter. Terus kalau lebih dari itu bisa sebenarnya, cuma perlu perhitungan struktur karena nanti di dinas bentangan 4 lebih dari 4 meter wajib ada perhitungan struktur meskipun itu 1 lantai atau 2 lantai. Apalagi Oke, kalau sorry atapnya Pak. ada. Saya langsung Hmm. tanya. Kalau misal Hmm. luasannya 3 meter bentangannya, itu Hmm.
cukup satu kolom atau dua kolom atau bagaimana Pak? Atau 3 meter persegi lah, 3 kali 3 gitu, 9 ya, 9 meter persegi. Itu gimana Pak? Hitungan kasarnya lah. Oke, jadi gini Bapak, untuk kolom kalau dengan ruangan 3 kali 3 itu otomatis kolomnya ada di pojok-pojok, ada 4. Kalau satu lantai itu 15 kali 15 sudah cukup. Terus untuk fondasi itu kalau satu lantai pakai setapak sudah cukup. Tetapi kalau teman-teman itu rumahnya adalah lebih dari 3 lantai, itu biasanya dari pihak dinas akan meminta yang namanya tes sondir. Nah itu nanti untuk fondasinya harus bukan setapak lagi, tapi pakai stros, pakai pancang dan sebagainya. Sorry Pak, itu sondir itu maksudnya apa itu? Oh ya, Tes siap. tanah atau Untuk bagaimana? sondir itu adalah untuk uji tanah. Jadi untuk mengetahui tanah keras itu ada secara kasarannya adalah tanah keras itu di kedalaman berapa sih sebenarnya untuk menentukan fondasi kita nanti. Nah, seperti itu bahasa Oke. enak. Oke, jadi menempatkan cakar ayamnya lah ya, bahasa seperti itu ya, atau Ya, pondasinya gitu. kedalamannya, kedalaman. Oh, Iya, kedalamannya. iya. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk bagian struktur nanti juga selain ada fondasi cakar ayam terus ada kolom juga ada yang namanya balok. Di bawah ada slope. Sorry. Jadi ada fondasi tadi cakar ayam, terus ada slope. Ada yang biasanya fanatik orang itu mau pakai batu kali, eh, batu sungai itu. Biasanya ada yang fanatik seperti itu. Tapi kalau kami biasanya untuk sekarang pakai slope aja sudah cukup. Nggak pakai batu Tapi kali kan ya? orang pada umumnya tetap, hmm, kalau kami biasanya tanpa batu kali sudah bisa. Cuma ada arsitek kami yang langganan. Mas ini tetap pakai batu kali ya untuk fondasinya karena orang-orang masih mau pakai batu kali. Padahal secara perhitungan kami pakai slope aja sudah cukup. Nah, setelah slope itu nanti Oke. ada kolom, ada balok, dan ada atap. Jadi nggak harus selalu harus pakai batu kali ya? Karena mungkin tanahnya udah keras di situ ya, pondasinya ya. Iya, iya seperti Oke. itu. Oke, menarik Selain nih itu Pak. juga, ya slope-nya juga, anu Pak, slope-nya juga sudah kuat sebenarnya. Oke oke. Slope-nya udah kuat ya. Nah, terus setelah perhitungan struktur tadi kita buat, maksudnya kalau misalnya ada rencana mau buat 2 lantai, Oke. taruhlah luasannya 6 kali 3. Nah itu berarti idealnya itu kolomnya itu kalau saya kasih bentangan 3 meter satu kolom, jadi ada 6 aja, 6 kolom itu Iya benar ada bagaimana? 6 kolom. Cukup 15 kali Iya 15 cukup. tadi? Untuk lantai kalau ada 2 lantai, otomatis bawah itu 15-20. 15-20. Jadi karena 2 lantai. Kalau dipaksakan 15-15 terlalu kecil. Oh, 15-20 Untuk baloknya ya? lantai satu, iya. Untuk menahan beban di beban lantai 2. Untuk kolom lantai 2 baru dibuat praktis, tadi nggak masalah. Oh, oke Pak. Dan gini, kalau kita membuatnya cuma 3 kali 6, nah, kita coba pakai ilustrasi yang lain. Itu misal 6 kali 15. Kalau 6 kali 15 untuk rumah 2 lantai. Nah, ini kalau secara dinas itu ada namanya KDB, KDH, KDP Koefisien Dasar Bangunan, KDH Koefisien Dasar Lahan Hijau. Nah, itu ada harus syarat-syarat yang eh, ditentukan oleh dinas sehingga bangunan itu bisa terbangun aman dan juga berdampak positif dengan lingkungan. Maksudnya berdampak positif kalau semua bangunan tidak ada RTH, ruang terbuka hijaunya, otomatis nanti akan membuat banjir lingkungannya. Nah, itu yang harus diperhatikan perhitungan juga. 6 kali 15 itu kan berarti tipe 90.
Berarti 60% dari itu sekitar 54. Jadi untuk lantai satu maksimal itu 54 meter persegi. Hmm, itu untuk Kalau lebih dari itu nanti sama luasan. dinas, ya sama dinas tidak diizinkan biasanya. Atau bisa jadi diizinkan tapi ada retribusi khusus atau lain sebagainya. Biasanya yang klien-klien kami seperti itu. Jadi emang harus diperhatikan itu. Juga nanti sebenarnya standar dari dinas itu kan juga buat kenyamanan eh, teman-teman nanti ketika membangun rumah. Betul. Oke. Eh, Setelah perhitungan struktur selesai, yang di awal itu mulai dari desain rumahnya dulu, atau tadi Mhm. strukturnya dulu, atau bagaimana, Pak? Ini kan banyak Nah, orang di luar sana kan, saya mau desain minimalis, saya mau desain oke. seperti apa gitu. Terus tapi orang juga pikir, wah ini ternyata estetiknya seperti ini, tapi kolomnya kurang gitu. Artinya perhitungan strukturnya. Nah ini Mhm. start awalnya itu dari sisi arsitektural atau dari sisi struktur dulu Pak, kalau menurut dari pengalaman Pak Riza ya, untuk bagaimana Pak? Di dalam bangun rumah, pertama adalah kita lihat dulu lahannya, lokasinya seperti apa. Yang kedua, kita harus apa yang jadi kreativitas atau yang menjadi keinginan dari owner itu dituangkan dan ditampung oleh arsitek. Biar nanti muncul-muncul ide-ide di mana bisa meningkatkan value dari seperti ini. Yang penghuninya ibu rumah tangga seperti itu. Dan dia itu suka memasak. Tidak hanya masak untuk keluarga, tapi dia punya skill untuk memasak, entah masak untuk catering atau memasak roti dan sebagainya. Otomatis yang didesain nggak cuma dapur standar rumah, dapurnya bisa dibesarkan khusus untuk bisnis dari istri tersebut. Jadi kan itu akan menaikkan value desain itu sesuai dengan value atau keinginan dari penghuni rumahnya. Nah, nanti misal anaknya suka yang namanya main musik dan sebagainya. Untuk penempatan gitar, untuk penempatan alat-alat musik seperti itu kan juga harus dipikirkan biar fungsional. Jadi kan harus memberikan saran-saran, oh cara penyimpanan seperti ini, atau mungkin ada furniture yang bisa multifungsi. Oh, biar bisa tetap bisa terlihat sebagai pajangan, tapi sebenarnya itu juga sebagai penyimpanan. Nah, itu kan perlu ide-ide dari arsitek yang biasanya orang awam atau teman-teman yang masih pemula seperti itu masih bingung gimana cara mengakalinya di lahan. Jadi emang dilakukan make sure dulu lahannya seperti apa, kebutuhan dari owner seperti apa, penghuninya nanti yang menghuni itu biar merasa nyaman itu mereka apa yang kira-kira added value ke mereka seperti itu. Dan Oke. ketika kita punya orang tua seperti itu, otomatis kan kita juga orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah lansia seperti itu. Otomatis kan desain kamar mandinya juga berbeda dengan ketika kita masih muda. Memang misal ada pegangan kayak di rumah sakit seperti itu. Itu yang juga harus diperhatikan juga. Nah, habis itu baru kita bicara dengan strukturnya. Nah, kelebihan dari kami punya tim ahli arsitek, juga tim ahli struktur. Jadi nanti sekalian, oh untuk bangunan ini proper nggak kalau dibuat arsitek sama strukturnya. Nah, kalau tidak ada tim arsitek seperti itu dan tim struktur, ruangan itu tidak dibuat serapi mungkin sesuai dengan kebutuhan struktur. Ibarat kata harusnya balok itu kalau membuat ruangan biar terjadi biar lurus dan minim belok-belokan, oh harusnya dinanya dirubah seperti ini. Itu biasanya ada masukan dari tim struktur, gitu Bapak. Oke, baik Pak. Menarik ini. Berarti
berangkat dari lahannya seperti apa, habis itu kebutuhannya nanti dihitung ya, Iya, iya, ruangannya berapa, terus perlukah sampai naik ke lantai 2 lantai atau sampai iya, bahkan 3 lantai gitu ya Pak ya. Nah habis itu iya, nanti benar-benar. dari kebutuhan owner ini atau kita yang akan merenovasi Hmm, itu nanti hmm, ditaruh ke ini ya, apa, arsitektur biar dia desain dulu, habis itu nanti berkolaborasi dengan sipil atau struktur ya, begitu ya Pak. hmm. Ya, benar. Sipil kalau struktur sama aja. Ya, Oke Pak. Nah mungkin kita lanjut nih, ke saya mau nanya sebetulnya nih Pak. Eh, Menurut Bapak nih, ya, eh, ya. definisi rumah ideal itu seperti apa? Perspektif Bapak. Silakan Pak. Ya, Pak. Jadi menurut kami rumah ideal itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu secara fungsional, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Maksudnya fungsional itu adalah tata letaknya yang sesuai. Contohnya area dapur terhubung dengan ruang makan, kamar tidur yang dekat dengan kamar mandi, ruang tamu yang cukup luas untuk menampung keluarga dan tamu. Untuk yang kedua itu adalah ruang penyimpanan yang cukup. Nah, setiap anggota rumah membutuhkan ruang penyimpanan untuk barang-barang pribadi mereka. Dan rumah ideal memiliki ruang penyimpanan yang cukup di setiap kamar, ada lemari, pakaian, rak buku, dan laci. Dan yang tidak kalah penting itu adalah terkait pencahayaan dan ventilasi yang baik. Maksudnya di situ ada pencahayaan cukup, bukaan jendelanya yang cukup, biar bisa tidak pengap atau tidak lembab seperti itu. Oke, baik Pak. Eh, Nyaman dan aman. Nah, itu Ya, kunci salah satunya kenyamanan, ya Pak ya. keamanan. Ya, ya, Oke. Permasalahannya adalah ketika di perkotaan, Pak, yang ya. lahannya terbatas. Yang tadi Bapak sampaikan ada ventilasi harus harus ideal. Nah, pencahayaan. Ini bagaimana mengatasinya, Pak? Kalau rumah kita aja samping-sampingnya udah dempet-dempetan, Pak. Mungkin dari 4 sisi cuma satu sisi aja ini yang bisa terpapar Oh, sama apa, matahari, terus ventilasi mungkin cuma satu sisi. Itu bagaimana dari sisi arsitektural, membuat rumah itu selaku ideal harus ideal, gimana Pak? oke, siap. Jadi kalau emang ada lahan terbatas, biasanya kanan, kiri, belakang itu sudah ada tetangga. Mungkin yang kanan terbangun satu lantai, yang kiri dua lantai, yang belakang dua lantai. Nah, untuk seperti itu kita melihat dari tetangga dulu. Sejauh mana dia sudah dibangun. Apakah cuma lantai satu atau dua lantai atau tiga lantai dan sebagainya. Kita mencari angle atau sudut-sudut di mana itu kita bisa membuat yang namanya void. Void itu di bawah itu akan ada taman dalam. Jadi ada bangunan yang kita rancang atau kita desain sehingga bangunan tersebut bisa untuk pencahayaan. Ada void di dalamnya. Oke Pak, void. eh Ya, Void ini idealnya itu luasan berapa sih Pak? Atau eh, ini kan kalau void kan biasanya kan di pojok ya. Jadi teman-teman void itu adalah kayak lahan kosong yang memang sampai ke atas tuh los gitu ya, bahasanya gitu. Jadi iya, iya. nggak ada halangan lah, nggak ada atap, atau mungkin atap ada, mungkin untuk fungsinya adalah untuk pertukaran udara gitu ya Pak. Itu gimana Pak kalau seandainya rumah kita kan eh, adanya di sudut nih Pak. Nah terus pasti akan beririsan lagi dengan nanti
apa air hujan ya. Air hujan tuh, sedangkan kalau kita ambil contoh rumah-rumah sekarang ya Pak ya, itu kan Ya, gentengnya itu kan segitiga ya. Nah, ya perisai segitiga itu, segitiga. nah Ya. itu bagaimana itu kalau kita pulau kosong di apa di lahan kosong itu, aliran air itu seperti apa baiknya? Karena Ini kalau terlalu masuk juga jadi ya biar banjir ya. mudah, ya benar benar, Biar gimana Pak? biar mudah tergambarkan izin share screen. Ini sudah direkam, Mas? Oke. Ini sudah bisa share screen nggak ya? Sudah, sudah keluar ya. Jadi yang dimaksud void itu adalah seperti ini. Ini void. Ini klien kami di atas nama Bapak Projo seperti itu. Jadi untuk bangunan ini beliau meminta ada void di sini sehingga ini menggunakan atap transparan dan atap geser. Nanti yang bisa digeser di posisi di bawah sini, di daerah sini, di lantai satu seperti itu. Jadi untuk pencahayaan tetap bisa masuk, untuk sirkulasi udara juga tetap masuk seperti itu. Yang diharapkan dari owner kami seperti itu, karena memang di sini ada kamar, di sini ada kamar, di sini ada ruang keluarga. Nah, selain ada void ini juga kami buat di sini untuk pencahayaan dan untuk void juga. Ini kan ruang jemur, tapi juga ini terhubung antara ruang dalam sini sama sini. Nah, itu Nah tadi itu, contohnya. nah itu Pak, Ya, yang geser tadi, coba balik yang geser tadi. Nah itu ya. mekanismenya manual, otomatis atau bagaimana Pak? Terus timpa apa luapan air hujan tuh ke arah mana itu Pak? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk ini kita pakai manual. Nanti ada katrol seperti itu, ada mekanismenya yang bisa digunakan. Cuma ini enggak belum kami buat secara tiga dimensi. Nah, tapi itu ada alatnya. Dan nanti untuk sirkulasi atau menampung air hujannya ke arah mana. Jadi di daerah sini biasanya di daerah sini itu ada talang air hujan. Di sini ada talang air hujan, di sini ada talang air hujan. Dan ini mengarah ke depan, tapi di setiap 3 meter sekali atau 4 meter tergantung dari kolom. Jadi nanti penempatannya di samping kolom. Jadi untuk talang air, sorry, perpipaan air hujan secara keamanan tidak boleh masuk ke dalam kolom. Mentang-mentang kolomnya besar, 40 kali 40, terus untuk perpipaannya dimasukkan ke situ. Itu riskan dan berbahaya karena mengurangi kekuatan dari struktur itu sendiri. Maka harusnya dibuatkan di sampingnya atau dibuat saf, bisa seperti itu. Saf itu adalah mekanisme biar perpipaan itu rapi, terkumpul di satu tempat. Ketika ada mapet dan sebagainya bisa mudah untuk diperbaiki. Nah, kalau terkait pertanyaan tadi, talangnya atau air hujan diarahkan kemana, nanti bisa diarahkan ke depan atau di 4 meter seperti ini, nanti juga ada talang ke arah bawah.
perdukaan seperti itu. Oke, bagus Pak. Oke, sekarang kalau masuk ke dalam Pak, sekarang di sisi pembagian ruangan dari sisi arsitektural itu bagaimana Pak ruangan ideal? Nah, saya nah, pasar sebenarnya sudah lihat Oke, sudah. siap. Jadi ini ada perumahan tipe 72 dari Bapak Arya di daerah Yogyakarta. Jadi beliau order kepada kami untuk perumahan tipe 60 sama tipe 72. Nah, untuk bangunan ini ya sesuai yang tadi ya saya infokan bahwa di sini ada daerah akses jalan karena ada jalan kampung terus jalan kabling seperti ini. Nah, Ini satu sisi ya Pak, satu sisi ya. Untuk ini yang case yang tadi saya bilang kanan kiri depan belakang, depan ya seperti belakangnya itu. gitu ya. Oke, Iya, itu iya. tadi Pak. Kalau perumahan kan kami mendesain perumahan seperti ini pada enak masih bisa dikondisikan. Dan nanti kalau yang gede case ya kayak tadi seperti yang saya infokan tadi, yang gambarnya Pak Projo. Untuk yang ini case-nya ada di perumahan memang lahan kosong Mas ya. Nah, untuk mendesain bangunan seperti ini, yang pertama diperhatikan adalah area istilahnya komunal atau umum ada semi Pak, raposnya. Oke. Definisi komunal atau umum itu apa Pak? Apa dari eh, mobilitasnya atau apa traffic si penghuni rumahnya atau bagaimana Pak? Jadi untuk maksudnya umum itu bisa diakses oleh sembarang orang. Ya maksudnya kayak ruang tamu, teras, kayak gini kan orang luar untuk mengaksesnya itu diizinkan seperti itu. Tapi kan kadang kalau orang mau ke ruang keluarga atau ke dapur seperti itu kan ini masuk semi privat atau privat seperti itu. Nah, ini letak-letaknya harus dilihat dan ketika mau membuat seperti itu kan bisa dibuat sekat atau dibuat istilahnya ya sekat seperti itu. Mungkin bisa di zoom in Pak supaya Kalau agak privat, terlihat Pak. Aksesnya dari mana Pak awalnya Pak? Pintu jadi depannya. ketika kita masuk seperti dari pintu depan, dari daerah luar masuk ke carport, terus nanti kita masuk ke teras. Nah, ini kebetulan terasnya bentuknya L. Di sini bisa buat ruang tamu luar bisa untuk orang yang masih nggak terlalu lama ingin bincang-bincang di luar bisa sebagai ruang tamu luar lah seperti itu. Nah, di sini juga ada ruang tamu aksesnya. Oke. Nah, kalau ini ada kamar ruang Di tidur, zoom in Pak. Agak di zoom. Oke. Oke, cukup. Nah, dari sini. ada kamar tidur utama. Biasanya kamar tidur utama mintanya kamar mandi dalam biar tidak campur dengan kamar tidur yang lainnya. Terus ini juga ada kamar tidur. Ini ke area privat, ini area semi privat seperti itu. Terus ada area jemuran di sini. Itu void tadi Nah, di situ ya? Jemuran juga ya salah satunya ya? Bisa salah di. satunya di jemuran.
Oke. Oke. Tapi kebetulan ini untuk tipe yang satu lantai, Bapak, bukan yang dua lantai tadi. Oh, satu Ini lantai. beda beda project maksudnya. Oke, oke. Nah, untuk akses kalau misalnya di sini ada tamu dan sebagainya, kan ibu bawa belanjaan dan sebagainya. Karena ini kebetulan tanahnya lapang, maka kita buat akses dari tanah dari area samping seperti ini. Jadi ketika ibu-ibu bawa belanjaan dan sebagainya nggak harus ke sini dulu, bisa lewat area dapur. Oke. Ini Ini luasan tanah berapa, keunggulan Pak? kalau ada tanah lapang. Luasan Ini tanah, Pak? 12 kali 12 lah, kurang lebih 144 meter persegi. Oh, 144. Lumayan besar lah kalau itu. Oke. Nah, idealnya luasan untuk kamar tidur itu, kamar tidur utama yang tadi Bapak sampaikan, itu Ya, idealnya berapa sih Pak dari kacamata arsitektural ya? oke. Untuk kamar tidur utama, itu sebenarnya 3 kali 4 untuk kamar mandi dalam itu sudah cukup. Ini Tiga sudah kali ada empat. walk-in closet atau istilahnya bisa ada lemang makeup dan sebagainya. Cuma kalau memang pengen lebih luas, bisa dibuat 4 kali 4, 4 kali 5. Itu terlihat lebih lega nanti. Nah, kalau Nih, seperti minimalnya ini, 4 kali 3 ya? kalau minimalnya itu agak mepet sih sebenarnya. Agak mepet ya. Tapi standarnya berapa sih Pak? Luasan berapa kalau untuk kamar tidur gitu? Kamar tidur utama penghuninya dua. Saran kami di 4 kali 4, 4 kali tiga kali 4. empat sudah cukup, sudah bisa sebenarnya. Ya. Oke. Sekarang kalau masuk ke ruang tamu Pak, itu idealnya berapa Pak? Luasan berapa Pak? Kalau ruang tamu itu bisa dibuat 4 kali 3, seperti tadi yang saya bahas, bisa lebih besar. Hmm. Karena awal mula ventilasi atau pencahayaan memang agak biar nanti orang mau berkunjung itu merasa nyaman, berasa enak. Istilahnya kalau bahasa Jawa tidak sumpah, dibuat lebih besar. 4 kali 3 cukup ya Pak? Atau 4 kali 4 gitu ya? Oh, terlalu 2,5 kali 3 atau 2,5 kali 4 nggak masalah. Hmm. 2,5 kali 3 adalah. Hmm. Nah, kalau kamar mandi ideal luasan berapa Pak? Untuk kamar mandi ideal itu 1,5 kali 1,5 meter persegi sudah cukup. Itu bisa dibuat shower terus kamar mandi itu. Hmm. Oke, kalau jemuran Pak? Untuk jemuran bisa dibuat seperti ini Pak, 1,5 kali 3 meter. 1,5 3 meter ya. Kalau untuk kamar tidur anak, Nah, kamar tidur anak nanti disesuaikan dengan lahan ya teman-teman. Jadi bisa 3 kali 3, 2 kali 3 itu juga bisa kalau emang lahannya terbatas. Tapi kalau saran kami 3 kali 3. 3 kali 3 cukup ya. Ya, Oke, kalau ini Pak, eh, ada nggak contoh rumah misalnya 72 gitu Pak? Kalau ini kan luasannya ya kan ini 144 ya. oh, untuk Kalau lahannya tanahnya, 72 ya meter lahannya persegi. 72, ya, ada nggak? Karena kan banyak juga nih teman-teman yang rumahnya subsidi Pak. Rumah subsidi itu kan luas tanahnya tuh hanya 60, tipenya tipe 36 atau tipe 21 gitu ya. Itu Sebenarnya bagaimana gini, mensiasati Pak? jadi bangunan itu ada istilahnya kalau bangunan itu tipe 72. Seperti ini juga tipe 72.
tapi lahannya itu 144. Jadi kalau teman-teman nanti biar nggak Betul. bingung ya. Jadi ada tipe 36 garis miring 100. Nah, garis miring 100, 100 itu berarti luas tanahnya. Ada yang kalanya 36 garis miring 60, berarti tanahnya 60 meter persegi. Karena ada bahasa promo-promo di perumahan-perumahan seperti itu. Nah, kalau tadi yang Mas Adi sebutkan, tipe 36 itu biasanya luas bangunannya nggak boleh seharusnya full itu. Cuma kalau lahan yang dimaksud 6 kali 6 terus lahannya dibuat, emang dibuat full bangunan dan sebagainya. Nah, itu biasanya kami menyiasatinya dengan membuat mezanin atau menambah lantai. Cuma untuk case-nya itu lahan terbatas, bentar saya cari dulu Mas ya. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi kan teman-teman ini Pak, kalau yang mungkin Ya, di perkotaan itu kan terbatas ya, ada yang 4 kali 10 kalau di Jakarta ya. Ya kita ambilnya yang oh ya, case subsidi lah. Subsidi itu kan ya, ya. tipe 21 luas tanahnya 60. Nah itu kira-kira mensiasatinya bagaimana itu Pak, kalau memang ada ya. Jadi buat teman-teman, eh, tadi sudah disimpulkan Pak Riza ya. Artinya idealis dari sebuah rumah itu harus seperti apa. Jadi yang pertama kalau mau merenov, kebutuhannya, terus penghuninya ada siapa saja, termasuk orang tua atau masih muda, karena ini akan berdampak pada desain rumah teman-teman. Jangan sampai nanti menemukan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Akhirnya apa? Ujungnya tadi disampaikan Pak Riza, rumah itu tidak nyaman dan tidak aman. Gitu. Terlalu sempit juga tidak baik karena empet-empetan ya Pak. Gitu ya Pak Riza. Silakan Pak Riza. Nah, jadi gini, kami ada case di rumah kos seperti itu di daerah Jakarta Selatan. Oh ini padat penduduk, padat Ya, penduduk ya. ya, benar. Padat penduduk seperti itu. Ini 8,4 dikali dikali 5. Ini kan untuk lahan ini aja cuma 50 meter, 40-an meter atau 50 meter persegi. Iya iya. Wah ini sempit lah Pak. Ya. Sempit. Dan ini dibuat kos-kosan dengan 3 lantai, dengan sejumlah kamar kos kalau bisa dimaksimalkan juga. Dan akhirnya ini ada sampai revisi kami sampai ke 6 kali ke dinas. Ini revisinya ke dinas, tidak ke owner, tapi langsung ke dinas. Karena memang dinas memintanya aman, nyaman seperti itu. Nah, untuk yang kami informasikan bahwa di kanan, kiri, belakang itu ada tetangga. Sam, ya, ada tetangga semua. Jadi kita mengandalkan sirkulasi dari mana atau penjalannya dari mana itu dari sini. Ini ada jendela. Ini di lantai Bisa di 3 zoom ada Pak. Ah ya jendelanya. oke. Ah, Mhm. Terus di daerah sini, void di sini juga ada apa? Juga ada atap transparan seperti itu yang digunakan di atas tangga. oke. Itu jendela ke void ya Pak? Tadi Pak. Mengarahnya tadi yang jendela. Nah, untuk jendela, nah ini dibuat lebar atau bisa
jendela. Halo, ya, ya. Jadi gini, Mas. Nah, karena emang lahannya terbatas seperti itu, dan kemarin kami sudah asistensi dengan dinas seperti itu, akhirnya diizinkan dan kami buat jendela di sini. Emang jendelanya ada di dalam karena emang lahannya terbatas dan emang mengarah ke void seperti itu, Mas. Oke. Kalau dari depan itu kurang lebih seperti ini. Ini juga ada pencahayaannya, unsur pencahayaannya juga ada. Hmm. Ada modelingnya nggak Pak? Ini kalau kita orang awam itu kan, ini kan udah teknis nih penggambarannya. Tapi kalau teman-teman baca zoom in itu pasti akan tahu denah-denahnya. Gitu ya Pak ya. Yang Nah, saya carikan dulu Mas ya untuk Oke, model nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini 3 lantai ini berapa kamar kosan Pak? Total Tujuh, Pak? ada 7. 7 kamar kos. 3 lantai. Ya, 3 lantai. Wih. Ini strukturnya juga pasti berubah ya, yang disampaikan di awal tadi. Iya, Pertambahan. ada perkuatan juga seperti itu. Pasti. Perkuatan ya. Oke. Itu kalau perkuatan itu eh, bagaimana Pak caranya Pak? Saya belum, nanti deh kita bahas deh itu. Ini yang ini dulu Oke. model ini. Oh jadi begini ya. Ya, Bawah ini itu kebetulan garasi. mm, kami modelingnya emang modeling luarnya saja, Mas. Oke nggak Nggak apa-apa. sampai ke dalamnya. Oke nggak apa-apa. Ini sebenarnya masih bisa dibuat jendela, jendela dibuatkan jendela masih bisa ini. Nah, kemarin sama dinasnya sudah cukup. Kalau dari kami mau kami hias, karena ini kan kami kebutuhan ke dinas juga. Oke sudah approve ya Pak? Sudah diizinkan Sudah, berarti ya? sudah approve, sudah diizinkan seperti itu. Oke, jadi teman-teman Nah, kalau di Jakarta itu mau merenovasi rumah itu harus ada yang baik itu harus didesain dulu ya. Seperti itu ya, untuk perizinan ya. untuk perizinan. Jadi ini ada garis padan jalan, ada garis padan bangunan. Ini lebarnya lahan berapa, nanti jalan berapa, terus ditarik ke sini nanti harusnya berapa, baru boleh ada bangunan GSB. Ini GSC berarti batas dari jalannya itu berapa dari semua lahan jalan seperti itu. GSC garis padan jalan, garis padan bangunan. Itu Pak. Oke Pak, menarik Pak Riza. Ah, coba di close Pak. Saya mau bertanya terkait dengan struktur susulan ini Pak. Jadi Oke, kalau kondisinya adalah rumah existing dan oke. ada 2 case. Yang pertama Hmm, memang baru 1 lantai, artinya tidak ada coran di atas. Oke oke, Pak. Yang kedua case-nya adalah sudah ada 2 lantai, gitu ya tadi oke. sampaikan. Nah itu Hmm, teknis penambahan baloknya itu kalau di rumah subsidi itu ada namanya balok suntik atau itu gimana sih? Secara strukturnya itu gimana? Kekuatannya siap. apa kuat? Kan karena di bawah kan apa diikat atau bagaimana ya? Diikat Hmm, itu maksudnya kayak ada slope-nya ya lah. Itu gimana Pak? hmm. Ya, jadi ini ilustrasinya pakai gambar aja karena teknis nanti biar teman-teman juga paham. Saya kasihkan Silakan. gambar potongan strukturnya. Silakan Pak.
Ya, ini ada proyek kami. Ini namanya Pak Hafiz dari Palembang, seperti itu. Rumah 2 lantai. Jadi biar teman-teman tahu dan tergambarkan mana sih slop, mana sih kolom, mana sih balok. Nah, nanti, nah ini ada namanya fondasi. Fondasinya yang mana Pak? Bisa Fondasi yang diceritakan? ini, Oh, oke. yang Ini ini lantai satu ya? di bawah lantai satu, Oh, di biasanya bawahnya. tertanam Oke. seperti itu. Oke. Ini Terus yang di nanti dalam tanah ya? Slope ya kalau benar, bahasa kita. ya. Yang nempel ke cakar ayam. Gitu ya? Nah, slope yang ini. Hmm. Jadi dia untuk mengikat antar kolom ini untuk diikat. Baru nanti ada kolom, kolom itu yang berdiri, ini namanya kolom. Di lantai 2 nanti juga ada kolom juga. Terus ada yang namanya B1 atau balok. Balok itu untuk mengikat antar kolom yang ada di atas seperti ini. Dia untuk mengikat kolom kolom ini dan kolom ini. Biar dia tidak istilahnya tumbang seperti itu. Jadi kan perlu pengikat. Sebenarnya di sini juga ada balok juga. Jadi misal kita ada pasangan dinding. Nah, ini kan dari 0 sampai ini kan 3,75. Di sini bisa dibuat balokan. Apalagi kalau jarak yang ini lebar, ini ada balok juga sebenarnya. Cuma nggak kami gambar, itu disiapkan di lapangan. Oke, oke. Karena biar itu Pak, dindingnya tidak untuk mengikat dinding lah, biar tidak jatuh atau roboh seperti itu. Biar Nah nggak nanti ambruk ya? kalau ya benar, kolom itu ada kolom utama, ada kolom kolom praktis atau kolom kedua, kolom ketiga. Nah, maksudnya gimana? Kolom utama adalah dia yang menanggung beban lebih besar seperti itu. Biasanya karena bentangan besar, otomatis kolomnya juga besar. Terus untuk semakin ke atas, kolom itu seharusnya juga semakin kecil. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi adalah gimana jika kita itu membangun untuk rumah subsidi, biar rumah subsidi itu bisa terbangun dan aman. Apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah salah satunya adalah menyuntik kolom. Menyuntik kolom itu juga menyuntik yang namanya pondasi ini, termasuk ini juga pondasi setapak dan sebagainya. Atau cakar ayam lah bahasa umumnya. Itu juga harus disuntik juga ketika membutuhkan yang namanya perkuatan. Nah, karena rumah subsidi, kalau orang proyek itu pasti tahu bahwa bangunan itu namanya rumah subsidi, besinya, mutu betonnya itu juga pasti sangat jauh-jauh di bawah standar ketika kita membangun sendiri. Menjustifikasi semua seperti itu, tetapi kalau orang proyek pasti paham kerjanya tidak bisa seoptimal ketika itu rumah yang dibeli sendiri dan sebagainya. Saya tidak menjustifikasi semua developer ya. Jadi nanti viral bahwa saya menyalahkan developer, bukan, tapi oknum. Jadi makanya ketika karena emang bangunnya cuma dipersiapkan untuk 1 lantai, maka strukturnya memang juga harus diperkuat seperti itu, diperkuat menjadi 2 lantai, dipersiapkan untuk 2 lantai, entah dari kolomnya, entah dari baloknya nanti untuk disiapkan seperti itu Bapak. Oke, makasih Pak. Memang kalau kita lihat dari case rumah-rumah subsidi, jangan rumah subsidi Pak, rumah komersial aja sampai dengan saat ini masih ada yang pakai batako, masih ada. Nah, jadi jadi ya apa mengefisiensikan biaya mungkin Pak, iya gitu iya ya. iya 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 Nah, iya. kalau material itu iya mungkin ini udah rahasia umum lah.
kalau memang tidak semua pengembang, cuma memang hampir rata-rata Ya, karakteristiknya adalah efisien biaya ya, gitu. Nah, menurut Bapak, yang sekarang nih ya, bahan ya. material untuk dinding, dulu kan ada bataku, Mm-mm. sekarang hebel. Itu yang paling juara itu sekarang tuh apa, Pak? Dari sisi biaya, kecepatan, sama mungkin kekuatan, Pak. Silakan, Pak. Bisa Ya. di stop share dulu, Pak. Hmm. Oke, oke. Siap. Jadi yang jadi mispersepsi bahwa dinding itu sebagai perkuatan, bahwa itu sebenarnya salah kalau dari perspektif ahli struktur atau ahli sipil. Bahwa yang namanya bangunan, kekuatan itu yang ada ya dari struktur kolom, balok, slope, seperti itu. Jadi dinding itu tidak ada hubungannya dengan perkuatan. Mau pakai hebel, mau pakai bata ring, mau pakai bata kop, mau pakai bata merah, itu nggak masalah sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan perkuatan. Namanya kuat kekuatan dan tetap struktur. Terus yang kedua, untuk sekarang itu karena produk massal yang mudah dan cepat, sekarang memang bata ringan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau emang di daerahnya itu ada bataku atau bata merah ya nggak masalah. Tapi kalau dari segi kecepatan, dari segi efisiensi, itu memang bata ringan. Karena untuk pengerjaannya juga cepat. Tetapi untuk material pendamping, itu istilahnya semen MU, semen mortar. Itu kan juga harganya bisa lebih mahal daripada semen biasa seperti itu. Kan kelebihan dari bata ringan kan ketika dia membuat lapisan biar halus seperti itu kan butuh mortar, nggak perlu Betul, Pak. ada pasir dan sebagainya. Oke, baik. Ini sangat menarik. Sebenarnya masih banyak yang mau Ya, saya tanya, Pak. Mungkin singkat saja. Tadi sirkulasi sudah dibahas. Eh, Kalau rumah itu sumpah, itu bisa, cara yang terbaik itu apa, Pak? Menambah ventilasi udara, misalnya kayak sumpah panas gitu ya, oke. kan cara cepatnya apa, Pak, selain mungkin menggunakan AC gitu ya, itu gimana, Pak, pengalaman Bapak? Ya bisa pakai exhaust fan itu alat bantu untuk mengurangi pengap, untuk mengurangi panas. Tapi yang paling cepat memang AC atau kipas angin. Kalau dari segi desain, ya emang menambah bukaan jendela. Nah, apakah memungkinkan di ruangan tersebut menambah jendela? Kalau memang tidak memungkinkan, kan kita harus menggunakan yang lain seperti itu. Biar bisa keluar anginnya, biar pengap ya exhaust fan. Kalau emang nggak mau pakai exhaust fan, pakai AC seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini sangat menarik nih, Pak. Waktu kita sudah mungkin hampir habis. Mungkin Ya, ada ya. 2 atau 3 pertanyaan dikit, Pak. Nah, Oke, tadi oke. struktur bangunan udah kita bahas, ideal dari ruangan itu kita udah bahas, sirkulasi, pencahayaan. Mudah-mudahan ini buat teman-teman apa bahan lah ya. Nah, yang Ya, ya. yang 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah bagaimana dengan desain dari listrik, Pak. Jadi ambil case-nya 1 lantai lah. Itu 1 sampai 2 lantai. Itu bagaimana kita mendesain pencahayaan. Kan nanti ada listriknya. Itu bagaimana, Pak, supaya kan kalau sekarang tuh ada teknologi yang kalau kita pegang anti sengat listrik. Nah, itu bagaimana implementasinya di rumah, Pak? Secara overall desain listrik di rumah kita itu untuk pengamanan, terus yang terakhir tuh penghindar dari sengatan listrik.
Itu bagaimana Pak? Best practice-nya Pak menurut Bapak? Jadi gini, untuk hal tersebut bisa kita bantu atau kita desainkan untuk penempatan atau stop kontak. Nah, itu kan ada yang bisa dibuka tutup seperti itu untuk keamanan. Yang kedua, itu bisa dari material kabelnya. Kabel itu kan ada yang berserabut, ada yang dari kawat. Kalau yang berserabut itu rawan namanya konsleting dan sebagainya daripada yang kawat. Apalagi kalau itu pencahayaannya itu besar atau itu digunakan untuk CPU atau digunakan untuk AC dan sebagainya, otomatis kabel yang digunakan nggak boleh sembarangan. Itu salah satunya. Jadi dari selain dari jenis kabel juga bisa diamankan dengan kalau punya anak kecil dan sebagainya. Ya cari stop kontak bawah tapi yang bisa dibuka tutup. Kan banyak sekarang teknologi untuk eh, mengurangi atau menghindari permasalahan tersebut, Mas Adi. Oke, sangat menarik Pak. Pertanyaan terakhir Hmm. kedua, Oke. ini Pak Riza ini sekaligus pemborong atau bagaimana Pak? Atau hanya didesain studio saja? Ya, jadi background saya sebenarnya adalah di teknik kimia ITS, bukan dari bidang ini. Tapi saya pernah terjun di bidang yang namanya renovasi ketika saya masih menjadi karyawan. Nah, karena saya sudah ada pengalaman di renovasi yang memang harus ada di fisik juga, akhirnya saya memutuskan di Reno Studio adalah di desain saja atau lebih ke perencanaannya. Kami tidak sampai ke pembangunan. Nah, keuntungan ketika teman-teman order di kami bahwa kami bisa mendesain senetralitas mungkin. Jadi tidak ada kepentingan untuk mencari keuntungan, terutama ketika membuat RAB dan sebagainya. Kami tidak ada kepentingan untuk itu. Ya, kami akan memberikan sesuai dengan perencanaan, gambar arsitek, gambar struktur, atau gambar kerjanya yang diinginkan oleh klien. Iya, iya. Itu keuntungan ketika teman-teman order ke pihak konsultan desain daripada perencanaan dan build-nya dari orang yang sama. Biasanya kelemahannya mereka karena terlalu ketika dikejar oleh yang namanya banyak proyek, mereka tidak bisa mendetailkan sampai detail karena terbatas oleh waktu. Kalau kami kan memang benar-benar fokus di sini, jadi kami bisa membuat gambar kerja sedetail mungkin, selengkap mungkin, sehingga orang yang mau memperkerjakan kepala tukang atau kontraktor udah tahu, oh gambarnya itu seperti ini, panduannya seperti ini. Ketika sibuk bekerja, ketika sibuk bisnis, seperti itu. Nggak khawatir, karena sudah ada panduannya. Nah, seperti itu. Oke, sangat menarik Pak Riza. Jadi meminimalisir markup di awal. ini yang Iya, ini yang banyak terjadi, pemborong-pemborong nakal gitu ya. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang mau merenovasi juga jangan sampai terkena pemborong nakal. Jadi sebaiknya eh, kalau boleh tahu Pak, range aja nih iya. kalau Bapak mau jawab. Boleh, enggak juga Oke, apa-apa. Selaku oke. konsultan perencana atau konsultan, itu range-nya berapa sih Pak yang harus kita keluarkan di awal? Jadi perencana ini belum memborong ya teman-teman ya, belum Oh iya, belum benar-benar. melakukan pekerjaan, dia hanya mendesain rumah atau kawasan dan sebagainya. Itu range-nya di sekitar berapa Pak? Nah terus yang terakhir, bagaimana tip memilih tadi yang Pak Riza sampaikan, pemborong yang tidak nakal. Terus yang tambahan lagi, bisa nggak konsultan perencana ini jadi pengawas gitu loh Pak?
Apakah Oke. Bapak juga membuka layanan jasa pengawas juga? Ya silakan Pak, itu poin yang terakhir Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Adi. Jadi, range biaya untuk jasa desain dari arsitek sama struktur, memang itu kembali ke studinya masing-masing untuk berapa memberikan biaya seperti itu. Nah, nanti silakan saja ketika ada di website kami, plannerarsitek.com, di situ ada beberapa paket yang bisa diambil oleh teman-teman yang kebetulan ada lagi diskon 50%. Seperti itu. Nah, di situ ada paket hemat, ada paket eksekutif, ada paket interior, ada paket lengkap, ada paket ya terakhir paket premium lalu paket lengkap untuk di jasa desain gambar rumah seperti itu. Nah, keunggulan dari kami melihat dari banyaknya jumlah order. Untuk sekarang itu kecenderungan orang itu untuk mendesain dia tidak hanya butuh yang namanya gambar kerja, tetapi mereka juga butuh visualisasi yang menarik, yaitu interiornya juga ada, terus untuk gambar 3D interiornya juga ada, kecenderungannya ada di situ. Nah, ini sekarang kami mencoba untuk membuat istilahnya produk-produk baru yang bisa sesuai dengan mereka, bahwa tidak hanya serta-merta gambar 2 dimensi, tapi gambar 3 dimensinya. Nah, itu kembali ke kekuatan dari teman-teman juga. Semakin lengkap, ya untuk biayanya juga semakin lebih mahal. Karena kan kita juga menuangkan ide, kita juga berinvestasi dalam bidang perangkat CPU. Karena kami sekarang full pakai CPU, tidak ada yang namanya pakai laptop, dan belum software-softwarenya juga seperti itu. Yang terkait pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, memilih pemborong seperti itu. Yang pertama adalah teman-teman bisa mencari referensi kepada saudara, kepada teman atau rekan kerja. Kemarin pernah renovasi kemana? Nah, itu bisa menjadi referensi. Terus yang harus digali itu tidak hanya soal biaya. Kalau soal biaya semuanya bisa, tetapi terkait kepercayaan, apakah kontraktor itu menyelesaikan sampai akhir dari proyek tersebut. Jangan-jangan di tengah perjalanan ternyata sudah cut off atau tidak lanjut dan sebagainya atau lari seperti itu. Nah, itu yang harus digali, harus dicari. Yang untuk memberikan keamanan, apalagi ketika teman-teman sekalian itu adalah orang yang sibuk, orang yang tidak bisa 100% datang ke lokasi atau ngecek dan sebagainya. Salah satu bentuk pengamanannya apa? Ya harus punya gambar kerja. Jadi tukang atau kontraktor itu dia punya panduan. Dan ketika kita ada perselisihan, misal ini kok gambarnya nggak sesuai dengan, sorry, yang di lapangan nggak sesuai dengan gambar, itu kan ada acuannya. Kalau cuma ngawang-ngawang, karena apa? Kontraktor nggak semuanya bisa memberikan gambar kerja detail. Mereka cuma memberikan gambaran besarnya, tapi gambar kerja detailnya nggak ada. Nah, itu juga harus diperhatikan. Makanya harus biar untuk mengunci mereka itu dengan apa? Dengan gambar kerja detail yang selengkap mungkin. Kalau teman-teman nggak ada itu, ibarat kata semuanya cuma by lisan, tapi kalau ada gambar kerja yang disepakati, itu akan lebih fair. Dan atau bila pun ada pekerjaan tambahan, teman-teman juga bisa menyadari, oh ini ya ada item tambahan, oh ini ternyata bukan item tambahan. Itu kan teman-teman akan terkurang dengan rasa was-was. Nah, kalau nggak ada gambar detailnya, teman-teman pasti akan ada manipulasi. Oh, ini dibuat tambahan, padahal sebenarnya itu bukan tambahan dan sebagainya. Nah, semuanya ada resiko, semuanya pasti ada sesuatu yang harus di konsekuensinya, tetapi teman-teman bisa meminimalisirnya. Terus untuk selanjutnya adalah mengikatnya adalah dengan tanda tangan atau membuat MOU seperti itu. Ini selesainya kapan? Terus materialnya yang digunakan ini apa saja?
itu bisa didiskusikan dan nanti tertuang seperti itu. Ada spesifikasi teknisnya apa saja, dari arsiteknya apa, spesifikasi strukturnya apa. Nah, nanti bisa sebagai pengaman. Jadi sebelum adanya, sebelum teman-teman bangun, itu ada pengamanan dan sistem pembayaran selanjutnya. Sistem pembayarannya juga jangan 100% langsung di awal, tapi dibuat sistem termin. Sistem terminnya itu bisa 20% dulu, 30% atau 40%. Nah, kalau saran kami itu adalah untuk pengerjaan sipil atau fisik itu bisa dibuat 30% dulu DP, habis itu mengerjakan, lalu ketika mau selesai itu harus dicek dulu. Eh, Teman-teman dari kontraktor itu harus membuat yang namanya kurva S, juga membuat progres harian, progres mingguan atau progres bulanan. Nah, di mana progres tersebut bisa teman-teman cocokkan di lapangan, apakah benar volumenya dan sebagainya. Itu harus ada istilahnya borang-borang atau form-form yang bisa membuat teman-teman yakin bahwa itu sudah terbangun sesuai dengan diinginkan oleh klien. Dan dari segi kualitas untuk mengikatnya, teman-teman bisa menyewa jasa pengawas. Sebenarnya untuk, karena kami kembali, kalau di studio kami memang full online seperti itu. Ada kemarin Ibu Citra, klien kami, beliau orang Belanda. Suaminya Belanda, tapi sekarang tinggal di Belanda. Nah, proyeknya ada di Sukabumi, ingin buat villa 1 lantai. Nah, sejak awal deal atau sudah deal seperti itu, emang menginformasikan ketika nanti sudah berjalan minta tolong untuk dibantu untuk pengawasan via online saja tidak masalah. Bisa, kami bisa membantu seperti itu. Nah, kemarin kan kami bantu dari full online seperti itu. Dan ketika ada perselisihan dengan kontraktor, kami jelaskan, oh bahwa sebenarnya definisi gambar itu seperti ini. Kami bantu untuk menjelaskan biar kontraktor eh, tahu bahwa yang digambar dikerjakan harus seperti ini. Bisa. Nah, Baik Pak, itu terima kasih. Lanjut Pak, yang terakhir. ya. Yang terakhir, menurut kami, karena rumah itu adalah investasi jangka panjang, yang emang untuk jangka panjangnya itu nilainya bisa naik, dan daripada nanti dikerjakan oleh orang yang sembarangan dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan jasa arsitek atau jasa struktur, sehingga nanti kontraktor punya panduan untuk membangun sesuai dengan perencanaan tersebut. Investasi akan mahal di depan, tetapi akan membuat teman-teman aman, nyaman, dan bisa dijual added value untuk ketika emang ingin pindah ke rumah yang lebih besar, terus teman-teman ingin menjual ke orang baru, bisa menginformasikan ini loh gambar kerjanya seperti ini. Nanti kalau teman-teman orang yang mau beli, mau istilahnya menggunakan, mau merenovasi dan sebagainya, ketika datanya sudah lengkap, sudah rapi, itu bisa buat mereka untuk membantu peningkatan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi nilai jual juga kepada teman-teman ketika menjual properti tersebut, ketika ada gambar kerja lengkap. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Oke, Sudah satu sama-sama. jam Pak berlalu. Mohon Oke, maaf oke. kalau memang mengganggu waktu Bapak di waktu libur Oke. ini. Sebenarnya masih banyak list pertanyaan, cuma memang karena waktu. Jadi teman-teman, jangan yang terakhir, jangan sampai pemborong dan perencana itu jadi satu. Itu bisa menjadikan
conflict of interest ya, artinya bisa markup di sana dan sebagainya. Terus pengawasan juga sebaiknya harus dilakukan gitu ya. Nah terus sama mungkin kedepannya untuk tenaga ahli di Indonesia lebih di apa, diangkat marwahnya. Kalau saya lihat jangan sampai tenaga ahli sekarang nih, kalau saya lihat ya, tenaga ahli itu lebih condong kerja ke non teknis. Ya gitu Pak Riza, terima kasih. Mungkin nanti kalau next kesempatan boleh saya ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu. Intinya video ini kita buat teman-teman, mau ditonton atau tidak, yang penting kita mencerdaskan gitu ya Pak Riza. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh Bapak Ibu. Oke, teman-teman, itu dari Pak Riza ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.